Ya, saudara-saudara, sekarang saya ada di kota Sharm el Sheikh di Mesir dan mengunjungi sebuah gereja yang namanya Heavenly Church atau gereja surgawi. Ya, gereja ini adalah gereja yang terindah di wilayah timur dekat ini ya. Dan ini adalah gereja Koptik. Gereja Koptik Mesir, gereja Ortodoks. Nah, kalau kita bisa lihat ini adalah bagian depan dari gerejanya yang sangat tinggi. Kita lihat bagian ya, ini adalah gerejanya. Karena karena Santo Markus, penulis Injil Markus itu dia menginjilnya di Mesir dan mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen di Mesir, di Alexandria. Ya, karena itulah maka dalam gambaran Bapak Gereja, kalau nggak salah Irenaeus, dia memberikan gambaran tentang Markus itu sebagai dengan simbol singa. Itulah sebabnya di gereja-gereja di Mesir ini ada simbol singa. Saudara lihat, ini ada simbol singa yang cukup besar di dua sudut dari pintu masuk dari gereja ini. Itu satu lagi ya, gambaran singanya ya. Oke, kita melihat bagian sampingnya ya. Ini bagian-bagian sampingnya cukup besar. Ini dengan menaranya yang sangat-sangat tinggi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke gereja ini dan mendengar penjelasan dari Paula. Paula ini tour guide kami di Mesir, yang dalam bahasa Mesir itu Paula itu artinya Paulus ya. Karena saya juga baru pernah datang ke Mesir satu kali, tapi tidak mengunjungi tempat ini, sehingga saya gereja ini katanya baru didirikan tahun 2000, jadi tergolong baru, tidak ada di Alkitab, tapi karena merupakan gereja terindah maka menjadi tujuan dari tour yang ke sini ya. Kita akan mendengar penjelasan dia baik tentang gereja ini maupun juga tentang gereja Koptik, karena mungkin banyak di antara kita yang masih sangat asing dengan gereja-gereja di wilayah Mesir maupun juga Israel dan Timur Tengah lainnya. Oke, kita masuk ke gereja ini. Gereja ini terkenal dengan gambaran-gambaran atau lukisan-lukisannya yang sangat indah, yang dikerjakan oleh sekitar 9 orang dalam tempo waktu 9 atau 19 orang dalam tempo waktu 2 tahun ya. Nah, ini gerejanya, saudara bisa lihat sangat-sangat indah sampai ke bagian depannya ya. Mereka tidak berbakti duduk bareng-bareng ya, laki perempuan ya, dipisahkan. Jadi bagian kiri ini untuk kaum perempuan, bagian kanan ini untuk kaum laki-laki ya. Persis di bagian depan itu ada pausnya mereka ya, pausnya mereka. Lalu saudara lihat ada 3 gerbang dengan kain penutup merah. Mengapa 3? Karena mereka percaya kepada Trinitas, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dan saudara lihat di sudut sana itu ada kursi ya. Itu adalah kursi untuk para patriarknya. Kalau patriarknya datang ke sini, dia akan duduk di sini pada waktu misa atau ibadah. Gereja ini sangat indah. Kita bisa lihat lukisan-lukisan yang menggambarkan kisah-kisah dalam Alkitab ya, mulai dari kisah-kisah Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru.
bahkan sampai langit-langitnya pun itu berisi gambar-gambar, cerita-cerita dari Alkitab. Di paling atas itu adalah Yesus yang tersalib di sana, ya. Bukan hanya cerita-cerita Alkitab, tapi bahkan para orang kudus atau para martir, ya, itu juga digambarkan, dilukis di sana. Oke. Ya, sekarang mari kita dengar penjelasan dari Paula. Dia adalah seorang Kristen Koptik. Gereja Surgawi, gereja yang sangat terkenal di Mesir karena gereja yang paling indah di dunia timur. Gereja ini bukan gereja yang disebut dalam Alkitab, tapi ini gereja yang baru yang didirikan pada tahun 2000 Masehi oleh Patriark atau Paus Ortodoks Mesir dan juga orang bisnismen dari Rusia. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang yang hidup dan bekerja di kota Sharm el-Sheikh ini adalah orang dari Rusia. Dan kalau orang Kristen Rusia ikut agama atau doktrin Ortodoks juga. Jadi orang Rusia bisnismen dengan Patriark Mesir, mereka berdua mendirikan gereja ini pada tahun 2000. Gereja ini disebut gereja surgawi karena seperti Bapak Ibu lihat, kebanyakan dari tombok gereja dan jendela-jendela berwarna-warni dan lukis-lukis dengan syarita-syarita dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru juga, dan atap gereja lukisan-lukisan dari buku Wahyu, lukisan-lukisan yang kasih syarita-syarita yang terjadi di surga sama Tuhan Yesus, dan bisa melihat Tuhan Yesus atas kuda dengan semua malaikat dan Bunda Maria dan semua orang yang baik yang akan masuk ke surga. Dan juga di sana ada bagian dari neraka dan orang jahat yang akan masuk sama setan ke neraka. Okay. Gereja ini Bapak Ibu ikut gereja Ortodoks Mesir, dan kebanyakan dari Anda mungkin pertama kali mendengar atas keortodoksan atau atas agama Ortodoks. Agama Ortodoks mirip dengan semua agama lain, semua Katolik dan Protestan. Orang Ortodoks percaya dengan Yesus. Oke, dan buat kami ada paus atau patriark pribadi. Gereja ini adalah gereja atau kursi uskup Mesir. Apa arti uskup dan apa arti paus? Paus atau patriark adalah kepala gereja Ortodoks Mesir. Dan kursi paus Mesir sekarang ada di kota Kairo, yaitu ibu kota Mesir. Tapi di wilayah Sinai atau provinsi Sinai ada kursi buat uskup Sinai. Uskup berarti orang yang bertanggung jawab atau yang membantu paus Mesir. Jadi kepala gereja Mesir adalah patriark. Setelah patriark ada uskup-uskup, mereka yang bertanggung jawab buat daerah-daerah yang ada di negara Mesir, seperti yang ada di daerah atau wilayah Sinai. Ini kursi uskup Sinai. Kenapa selalu di depan gereja dan di sini ada patung singa? Mungkin dari Anda ada orang yang pikir yang kita menyembah singa. Itu salah. Singa dari ya, itu simbol yang benar, tapi juga binatang singa adalah simbol buat Santo Markus Penginjil. Santo Markus Penginjil ada foto buat dia. Siapa Santo Markus? Santo Markus yang tulis buku Markus dalam Perjanjian Baru. Juga dalam rumah Santo Markus ada banyak mukjizat terjadi seperti perjamuan terakhir, dan juga waktu Roh Kudus turun atas murid-murid pada hari Pentakosta, itu terjadi dalam rumah Santo Markus. Santo Markus Penginjil datang ke Mesir pertama kali pada abad pertama Masehi, pada tahun 59 Masehi. Saat itu negara Mesir sudah menjadi negara Romawi, dikuasai oleh bangsa Romawi, yaitu bangsa kekafiran, tidak tahu atas Yesus, tidak tahu atas agama Kristen. Jadi waktu Santo Markus datang ke Mesir, dia membuat banyak mukjizat yang membawa banyak orang Mesir masuk agama Kristen. Oleh karena itu, dia menderita banyak karena sudah ada banyak penyiksaan atau banyak penderitaan dari bangsa Romawi terhadap bangsa Kristen. Dari abad pertama sampai abad ketiga Masehi, dilarang untuk orang Mesir masuk agama Kristen. Yang masuk agama Kristen dibunuh atau dimartir oleh bangsa Romawi. Santo Markus Penginjil datang Mesir pada tahun 59 Masehi, dan dia melayani Tuhan selama 10 tahun. Pada tahun 69 Masehi dia dimartir, potong kepala oleh orang Romawi. Dan kepala Santo Markus masih ada di Mesir di kota Alexandria.
kota Alexandria itu adalah kota yang sangat terkenal juga di Mesir, di utara Mesir di tepi laut Mediterranean. Kenapa di kota Alexandria? Karena waktu Santo Markus datang Mesir, ibu kota Mesir sudah menjadi kota Alexandria pada kuasa Romawi dan kuasa Yunani. Oke? Jadi dia mendirikan gereja pertama di kota Alexandria dan makam Santo Markus sekarang ada di Katedral Alexandria. Oke? Semua orang paus atau patriark gereja ortodoks adalah orang yang penerus buat Santo Markus, datang setelah Santo Markus. Oleh karena itu patriark gereja kami disebut patriark gereja ortodoks Koptik Alexandria. Ortodoks itu adalah bahasa Yunani. Ortodoks berarti apa? Itu kata terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama orto itu berarti pikiran atau iman. Doxa berarti yang lurus. Jadi ortodoksa berarti iman yang lurus, yang tidak belok kanan atau kiri, yaitu semua iman orang Kristen, Protestan dan Katolik juga. Semua yang ikut Yesus dan agama Kristen, mereka semuanya punya iman yang lurus. Tapi kami dapat ortodoksa itu karena iman kita menderita banyak waktu kuasa Romawi dan waktu juga kuasa Arab. Okay? Gereja Mesir atau gereja Koptik, by the way, Koptik berarti Mesir. Okay? Kebanyakan dari Bapak Ibu mendengar banyak atas orang Koptik atau gereja Koptik. Koptik berarti apa? Berarti Mesir asli. Oke? Jadi gereja Koptik Mesir, gereja yang paling besar yang kasih seperti kurban dari anak-anaknya. Kasih banyak martir. Dari masa Romawi sampai masa Arab dan juga masa yang baru dalam sejarah modern. Okay? Jadi paus kita disebut paus gereja Koptik karena Mesir, Ortodoks karena kita ikut agama Ortodoks, Alexandria karena gereja pertama atau katedral pertama didirikan oleh Santo Markus Penginjil di kota Alexandria, bukan kota Kairo. Oke? Itu jelas? Dari abad pertama sampai abad keempat dilarang buat orang Kristen masuk agama, dilarang buat orang Mesir berubah agama dan masuk agama Kristen. Tapi dari abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi, Mesir menjadi negara Kristen. Karena ada Raja Romawi namanya Kaisar Konstantin, pada abad ke-4 Masehi, dia menjadikan agama resmi negara Romawi, agama Kristen. Jadi kebanyakan dari orang Mesir menjadi orang Kristen pada masa kuasa Raja Kaisar Konstantin dan sampai abad ke-7 Masehi. Apa yang terjadi pada abad ke-7 Masehi? Orang Arab masuk Mesir dari Saudi pada tahun 641 Masehi. Dan waktu orang Arab masuk ke Mesir, kebanyakan dari orang Mesir beragama Kristen. Waktu mereka masuk Mesir, ada banyak orang Kristen yang percaya dengan Nabi Muhammad dan ikut Islam. Dengan orang Kristen sejajar dengan orang Muslim. Kami berdua bisa bekerja dalam tentara, bisa ikut polisi, bisa ikut pekerjaan yang tinggi dalam pemerintah tanpa masalah. Sekarang orang Kristen dan orang Muslim bisa berhidup dengan damai tanpa masalah. Oke? Jadi itu sedikit info atas sejarah Kristen dan sedikit info atas apa arti Ortodoksa dan apa arti Koptik. Koptik berarti orang Mesir asli. Itu title atau nama yang orang Kristen dapat waktu Islam masuk Mesir. Karena waktu Islam masuk Mesir, orang Kristen yang ikut Islam, mereka disebut Arab. Tapi yang tetap Kristen disebut Koptik, berarti orang Mesir asli karena kami turun dari bangsa Fir'aun, bukan Arab. Jadi bangsa pertama yang kuasa Mesir, yang mendirikan negara Mesir adalah bangsa Fir'aun. Dan itu terjadi pada tahun 3500 sebelum Masehi. Sejarah Fir'aun, 3500 sebelum Masehi. Sampai tahun 331 sebelum Masehi, waktu orang Yunani masuk Mesir, Mesir menjadi negara Yunani, setelah itu negara Romawi, setelah itu negara Arab. Tapi orang Arab waktu masuk Mesir, mereka kasih nama Koptik, berarti orang Mesir asli, buat orang yang tidak ikut Islam. Yang ikut Islam dan mencampur dengan bangsa Arab disebut orang Arab. Jadi saya ikut agama Kristen, berarti yang saya Koptik. Terima kasih. Okay? Gereja Koptik Ortodoks seperti Bapak Ibu lihat, mungkin Anda kali pertama masuk ke gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks beda kalau seni dan artis atau arkeologi gereja ini beda daripada gereja Katolik. Orang Katolik pakai patung dalam gereja-gereja, tapi orang Ortodoks pakai lukisan. Itu adat dari orang Fir'aun. Karena sebelum agama Kristen masuk Mesir,
sudah ada budaya orang Fir'aun. Orang Fir'aun dalam candi atau kuil atau dalam makam mereka tidak pakai banyak patung. Pakai apa? Pakai lukisan. Jadi waktu agama Kristen masuk Mesir, agama Kristen mencampur dengan budaya Fir'aun dan sampai sekarang kita pakai lukisan-lukisan supaya kasih cerita dari Alkitab, supaya kasih penjelasan atas agama Kristen dari Alkitab. Jadi kita pakai lukisan. Selalu Bapak Ibu, gereja Koptik Ortodoks di arah timur ada 3 mezbah, 3 kapela atau 3 mezbah suci sebagai simbol untuk Trinitas suci Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, sini Bapak Ibu arah timur, dan yang setuju masuk ke dalam mezbah atau ke dalam kapela hanya Romo Ortodoks dengan diakon yang membantu Romo waktu misa. Orang yang biasa umat Kristen duduk di sini. Dan waktu misa laki-laki dan perempuan tidak bisa mencampur. Perempuan duduk di sini di arah kiri, ya harus dipisah di arah kiri, dan laki-laki duduk di arah kanan. Jadi tidak bisa mencampur seperti orang Yahudi. Oke, orang Yahudi dalam tempat ibadah Yahudi tidak dicampur. Oke. Romo atau Pendeta Ortodoks setuju buat menikah. Ya, Romo Ortodoks setuju buat menikah. Romo Katolik tidak menikah. Kenapa Romo Ortodoks setuju untuk menikah? Karena pernikahan dari 7 sakramen gereja. Tahu 7 sakramen gereja? 7 sakramen gereja itu adalah hukum-hukum yang semua orang Kristen harus ikut. Seperti pernikahan dalam gereja, seperti pembaptisan. Ya, jadi dalam 7 sakramen gereja pernikahan setuju dari Tuhan. Oleh karena itu Romo Ortodoks bisa menikah, tapi Paus Mesir atau Patriark tidak bisa menikah. Karena asal usul Patriark dari biarawan. Jadi dalam gereja kami, dalam teologi orang Kristen Mesir, ada 2 orang suci. Romo, dia bisa menikah, dan ada biarawan. Biarawan hidup dalam padang gurun, dalam biara, monastery. Mereka hidup tanpa menikah, melayani Yesus hanya. Mereka yang setuju menjadi patriark. Jadi patriark kita atau uskup tidak menikah. Romo bisa menikah, dan Romo tidak bisa menjadi patriark. Itu jelas? Ya. Jadi ini gereja kita Bapak Ibu. Kita bisa lihat sedikit atas lukisan-lukisan. Kalau arah kanan, ini beberapa lukisan dari kehidupan Raja Daud. Oke, bisa lihat banyak peristiwa dan banyak lukisan dari perjanjian lama atas kehidupan Raja Daud. Kalau sebelah kiri ini kehidupan Nabi Musa. Atas jendela bisa lihat Nabi Musa di tanah Mesir. Dia berdiri di tanah Sinai, dan di belakang dia ada 3 piramid. Lusa kita ke daerah piramid akan melihat daerah piramid di kayu. Jadi ini Nabi Musa berdiri atas tanah Mesir, yaitu tanah suci. Dia membawa apa? Dia membawa 2 loh syariah atau 10 perintah Tuhan dengan bahasa Ibrani. Juga bisa melihat banyak lukisan atas kehidupan Nabi Musa dari waktu dia diangkat dari Sungai Nil oleh putri Fir'aun sampai dia melihat Tuhan Israel dalam pohon terbakar. Di atas juga Laut Merah, waktu Nabi Musa terbelah Laut Merah. Sini waktu dia memukul sebuah batu dengan tongkatnya dan dapat sumber air dari batu. Dan ini waktu perang sama Amalek, sama bangsa Amalek. Ya, lihat ini gambar-gambar waktu Nabi Musa berdiri atas gunung dan membuat tanda salib di depan bangsa Amalek. Dan saat itu bangsa Israel yang menang. Abuna tahu cerita itu ya. Bagian ini Bapak Ibu lukisan-lukisan dari perjanjian baru. Seperti jalan salib Yesus, dan juga bagian yang ada di atas itu buat buku Wahyu, lukisan-lukisan dari buku Wahyu. Selain itu lukisan-lukisan yang ada di bawah ini orang suci. Karena gereja Ortodoks percaya dengan orang martir atau orang suci. Mereka sudah menang dan masuk ke surga di depan Yesus, dan mereka selalu berdoa buat orang yang masih hidup di dunia. Oke? Ada pertanyaan? Ini Alkitabnya sama? Ini paus kita namanya Senuda, paus nomor 117. Dia sudah mati pada tahun 2012.
dan ini ada gambar dia di sini karena bulan Maret ada memori buat paus tanggal kematian paus. Kalau waktu ibadah kursi ini ada diduduki? Ya, waktu ibadah dalam hari Paskah dan hari Natal, uskup gereja kami datang dan duduk merayakan ibadah atas kursi ini. Pertanyaan lagi? Alkitab sama, tapi ini ditulis dengan bahasa Arab. Karena bahasa resmi sekarang nggak adalah bahasa Arab. Liturgi gerejanya seperti apa? Liturgi gereja kami? Ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu lagu-lagu ya, seperti lagu-lagu yang kita pakai bahasa Koptik. Dalam gereja kami, liturgi kami, kita pakai dua bahasa. Bahasa Koptik yaitu bahasa yang turun dari bahasa Fir'aun. Bahasa Fir'aun disebut bahasa hieroglif. Itu bahasa pertama di dunia. Nanti saya akan kasih penjelasan atas bahasa hieroglif. Bahasa hieroglif seperti huruf-huruf yang ditulis atas kaus saya. Ini bahasa Fir'aun asli. Oke, yang menjadi bahasa Koptik itu yang dipakai sampai sekarang oleh orang Kristen Mesir dalam misa. Juga kita pakai bahasa Arab. Juga kita pakai lagu-lagu dari gereja Koptik. Dan kita pakai juga buku namanya Ashbeya, terdiri dari 7 doa, 7 kali per hari. Dan dalam 7 doa kita pakai mazmur-mazmur. Ada berapa banyak gereja Koptik di Mesir? Di Mesir, semua gereja Mesir adalah gereja Koptik. Selain itu ada Katolik dan Protestan. Tapi di seluruh dunia ada gereja Ortodoks Yunani, ada gereja Ortodoks Rusia, ada gereja Ortodoks Eritrea dan Ethiopia juga. Syria. Ya, dan Syrian. Apa saja sakramen misalnya ya, sakramen baptisannya seperti apa? Sakramen baptisan harus dari waktu anak. Oke, kalau anak umurnya 1 tahun harus dibaptis. Yang setuju untuk dapat komunioni harus yang udah dibaptis. Yang belum dibaptis tidak bisa dapat komunioni. Ya, dan harus waktu anak, kalau masih bayi dan umurnya sudah 1 tahun, harus dibaptis, harus masuk semua badan bayi harus ditaruh dalam air 3 kali. Batas ini 3 kali. Batas ini apa? Batas ini hanya buat masuk ke gereja. Hanya ini buat tempat bagian buat laki-laki yang sebelah kanan, wanita di sebelah kiri. Dan tempat ini buat seperti jalan masukan buat uskup gereja waktu merayakan misa atau waktu acara ibadah. Perayaan Natalnya? Hari Natal kita merayakan hari Natal tanggal 7 Januari karena kita pakai kalender yang beda daripada kalender orang Katolik dan Protestan. Kita pakai kalender orang Mesir atau orang Fir'aun. Jadi kita merayakan hari misa, hari Natal pada tanggal 7 Januari dan hari Paskah juga sama dengan orang Katolik Mesir. Sebelum hari Natal kita harus berpuasa 50 hari. Ya, dan sebelum hari Paskah juga kita harus berpuasa 55 hari. Jadi puasa itu satu hal yang wajib dalam liturgi atau dalam gereja Ortodoks. Harus berpuasa. Puasanya 1 hari atau cuma 55 hari sebelum. dari jamnya apa? Ya, mulai dari jam 12 malam sampai jam 3 sore. Ya, tanpa makan. Kalau tutup tanpa minum. Kalau makan dan minum setelah tutup puasa, kita hanya makan dan minum vegetarian. Tanpa makan ayam, tanpa makan daging, tanpa makan telur atau susu, tidak boleh. Menjadi vegetarian 100%. Kalau di sini setiap minggu itu ada berapa orang kehadiran daripada? Banyak, Pak. Banyak. Berapa kali? Hari Minggu ada 3 misa. Mulai dari jam 6 pagi. 1 misa setiap 2 jam. Karena hari Minggu hari yang paling suci dalam gereja Ortodoks. Tapi kebanyakan dari orang Kristen datang ke gereja hari Jumat karena weekend Mesir hari Jumat dan hari Sabtu. Karena negara Mesir adalah negara Muslim dan hari Jumat adalah hari suci buat orang Muslim. Jadi hari Minggu hari yang biasa. Apa perbedaan Ortodoks Yunani, Rusia sama Mesir? Apa ada perbedaan atau sama aja? Acara ibadah yang sama, tapi mereka punya patriark atau paus yang beda. Tapi mereka ikut doktrin yang sama. Alkitabnya sama. Alkitabnya sama juga. Oke. Sekarang ya. Di tetangga saya ada satu gereja Ortodoks Syria. Ya. Saya sering kali diundang ke situ untuk berdoa syafaat.
Syafaat. Karena gereja Ortodoks percaya dengan syafaat. Syafaat. Jadi beberapa kali kalau Natal saya diundang. Ya. Lalu kalau sekarang misalnya pendetanya yang khotbah itu siapa saja? Yang khotbah. Kalau hari Dari biasa mana, di mana letaknya di sini kalau dia berdiri atas ini. Lihat. Ini meja. Oke, yang kita pakai buat taruh Alkitab. Dan kalau ada khutbah, Romo datang dan berdiri di sini dan mulai berkhutbah. Bisa 1, 2, 3. Ada ya, karena kita merayakan 3 misa setiap hari Minggu. Jadi ada satu meja buat satu altar atau satu mezbah. Jadi kita pakai satu mezbah dengan satu meja. Jadi itu tergantung atas misa jam berapa. Kalau yang ke belakang itu hanya yang bisa masuk? Yang bisa masuk hanya Romo. Dalam tradisi dan praktek bergereja, misalnya gereja-gereja di Indonesia dalam denominasi atau Protestan bisa mengundang pendeta dari gereja lain untuk berkhotbah. Apakah Boleh. Ortodoks juga memungkinkan? Nanti kita mau ke gereja Sampa atau gereja Santo Simon. Dalam gereja Santo Simon setiap bulan November kita merayakan misa dengan 3 kepala gereja Ortodoks, kepala gereja Katolik, kepala gereja Protestan, 3 kepala bersama atau 3 ya datang ke gereja Sampa merayakan sebuah misa dengan semua umat Kristen dari 3 doktrin. Koptik Ortodoks, Koptik Katolik, Koptik Protestan. Apakah gereja Protestan di sini gaya beribadahnya seperti apa? Gaya beribadah seperti lagu-lagu. Seperti Seperti di Indonesia. Indonesia ya. Gereja yang paling besar Protestan di Mesir, gereja Qasr al-Dubara. Okay. By the way, itu gereja sangat kuat. Mereka punya banyak rumah sakit, mereka melayani banyak orang miskin dari agama Muslim, dari agama Kristen juga. Jadi 3 gereja merayakan setiap bulan November di gereja Sampa merayakan satu misa yang dibuat oleh katedral atau patriark Ortodoks, patriark Katolik atau uskup Katolik yang ada di Mesir dan juga kepala gereja Protestan. Jadi 3 gereja, 3-tiganya percaya dengan Yesus. Jadi sekarang tidak ada bedaan, tidak ada yang atau tidak ada masalah antara 3 gereja. 3 gereja sama.